kekuatan, dia akan bisa mengalahkan kekuatan gajah karena ilmunya. Karena seseorang yang mulia dengan ilmunya, bahkan malaikat oke suruh sujud karena Nabi Adam, karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Terus karena ilmu pula diciptakan manusia ke alam dunia ini sebagai khalifah atau pemimpin. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku diciptakan ke alam dunia ini sebagai pemimpin. Nah, ini berarti betapa pentingnya yang namanya ilmu. Dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat hiji kita yang mana pengarang ini mengawali bab pertama itu adalah fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Pengarang kitab ini mengawali pembahasannya dengan keutamaan ilmu dan juga orang-orang yang berilmu. Ya, kita simak syahidallahu ayat Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, syahidallahu, Allah bersaksi, Allah menyaksikan anakmu, karena sesungguhnya Allah la ilaha, tidak ada Tuhan illa hu, kecuali Allah. Allah menyaksikan dirinya seorang nabi. Yang kedua, wal malaikah. Yang kedua adalah dengan malaikat. Wa thalatha, dan yang ketiga adalah bi ahli ilmi, dengan orang-orang yang punya ilmu. Tuh, disejajarkan dengan Allah, mereka, kemudian orang-orang ahli ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Apa maksudnya? Bihada syarafan wa fadlan, ini menunjukkan betapa mulianya orang yang punya ilmu. Nah, makanya saking pentingnya ilmu, pengarang kitab Tanqihul Qaul ini mengawali bab pertamanya dengan pembahasan fadilatul ilmi wal ulama, yaitu keutamaan ilmu dan juga orang yang mencari ilmu. Ketika anak-anak santri belajar kitab kami ternyata dirinya. Ternyata ketika kita menuntut ilmu, tidak cukup hanya kita menuntut ilmu saja. Bertahun-tahun menuntut ilmu, tidak sedikit ketika bertahun-tahun menuntut ilmu, berbelas-belas tahun menuntut ilmu, sekolah tinggi, luar negeri, kemudian S2 dan sebagainya. Tapi ketika kembali ke masyarakat yang dipakai, ilmu tidak bermanfaat. Oh, ternyata dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ketika kita menuntut ilmu, tidak hanya cukup menuntut ilmu, tapi harus tahu kita di sana etika atau adab ketika menuntut ilmu. Itu bagaimana kita ta'zim kepada guru, bagaimana kita ta'zim kepada ilmu yang kita pelajari, bagaimana kita ta'zim kepada kitab yang sedang kita pelajari. Nah, salah satu ta'zim kita kepada yang kita pelajari dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu salah satu etika, ya. Kan kita mengharapkan keberkahan dari pengarang itu. Nah, saya sudah jelasin itu anak santri. Kalian kalau di rumah ada buku matematika, IPA, IPS, kemudian ada buku Al-Quran, ada Al-Quran, ada tafsir. Nah, maka yang diajarkan dalam kitab Ta'lim itu jangan menumpuk. Nah, jangan menumpuk ini Al-Quran, misalnya ini buku matematika, IPS dan sebagainya. Al-Quran ada di bawah ini. Gitu. Nah, itu salah satu etika. Bahkan dalam kitab Ta'lim ketika kita belajar, bagaimana harus sesuatu ini dari kita. Ini termasuk etika sebagai takziman ke pengarang. Makanya itu solusinya supaya ada keadilan, supaya dari masing-masing pengarang buku itu tidak tersakiti. Maka kita coba susun buku itu bentuknya gini, jejer gitu. Kita ditumpuk-tumpuk gitu. Ya, itu salah satu hal-hal kecil seperti itu etika. Ketika kita menuntut ilmu, ternyata kepada kitabnya aja kita harus takziman, gitu ya.
Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bab pertama ini dalam kitab Taqihul Qaul diawali dengan hadis Nabi. Ya, hadis Nabi di sini ada 40 bab, yang mana di setiap babnya itu terdiri dari 10 hadis. Nah, sehingga disebutnya hadis arba'in dan 40. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ngomong ke Ibnu Mas'ud. Rasulullah dia, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan di majlis ilmi. Duduknya kamu di majlis ilmu sa'atan. Sa'atan itu bahasa Arabnya sesaat. Tapi sa'atan juga bisa diartikan jam. Sa'atun jam atau sa'atan sesaat atau sebentar. Duduknya kamu di majlis ilmu walaupun sebentar. La tamussu qalaman, kamu gak megang pulpen, masa itu menyentuh ya. Makanya masku itu menghapus papan tulis, menyentuh, dan pengertian menyentuh di sini adalah megang. Kamu tidak megang pulpen, kemudian wala taktubu harfan, kamu juga tidak nulis satu huruf pun. Ini yang kejadian realita di kita kan. Pengajian kehidupan sudah kita didenge gitu ya. Kalau disuruhnya kena ini pakai pulpen apa namanya gitu ya. Nah, di kita ngaji denge semuanya mendengarkan, kemudian memperhatikan. Nah, bagaimana seperti itu? Hadir di majelis ilmu, menjaga pulpen, menjaga buku, dan menulis huruf itu khairun. Itu lebih baik laka bagimu min itki alfi raqabati, pahala daripada pahalanya yaitu memerdekakan 1000 budak. Memerdekakan 1000 budak ya. Jadi ibu sekalian ya, walaupun ngajian ternulis, ngajian penyebar pulpen gitu, hanya istimewa saja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadilatul ilmi dan fadilah ilmu itu lebih baik pahalanya daripada memerdekakan 1000 budak atau hamba sahaya." Gitu. Nah, kemudian bagaimana bu langkah ibu di rumah? Nah, langkah ibu ke rumah Rasulullah, "Man masya'ila halaqatil ani", barang siapa orang yang berjalan halaqati ani, halaqah itu lingkaran. Nah, lingkaran aslinya artinya lingkaran, makanya suka ada kumpulan halaqah, maksudnya kumpulan. Halaqati ani maksudnya di majelis ilmu, majelis taklim, tempat mencari ilmu. Nah, barang siapa yang jalan dari rumah ya menuju halaqati ani, menuju majelisnya orang yang berilmu, artinya majelis taklim gitu kan. Karena laku dikuli kutuwati mi'ati hasanatin, maka langkahnya itu, setiap langkahnya itu mi'ati hasanatin 100 kebaikan. Berarti di mana paling jauh, paling lomba langkahnya gitu, berarti paling banyak kebaikan. Wah, sana ya, parosinya. Ada pertanyaan, ada hadis itu keluar. Artinya melangkah. Kemana naik motor ini? Nah, ini modern. Kan yang berdua motor. Makanya bahasanya tujuan melangkah, gitu. Yang berdua motor kemana? Gitu. Nah, ibu. Nah, seperti dalam bahasa Arab namanya adanya syiatul kalam. Syiatul kalam itu konteks kalimat yang disesuaikan dengan sebuah kondisi gitu, ya termasuk ya motor juga jarak yang ditempuh gitu, termasuk ketuan itu pastinya melangkah motor sama ada ya. Jadi syatur seperti dalam bahasa ro'a itu artinya melihat. Nah, tapi ketika ini berpendapat ro'a juga gitu ya, ro'a Muhammadun anidasi fikih, artinya
Gak pantas kalau Muhammad melihat pelajaran fikih, tapi Muhammad berpendapat tentang pelajaran fikih. Nah, itu namanya syiatul kalam. Itu namanya bahasa Arab. Disesuaikan dengan konteks, situasi dan kondisi, gitu ya. Nah, itu sekalian, bagi jadi rasa indaku, dan itu semangat menang 100 kebaikan samangka. Video ya, bagi jadi rasa maka apabila duduk indaku di samping guru atau di depan guru, wassamaan dan mendengarkan guru apa yang dijelaskan oleh guru, karena lahu di kalimatin hasanatin, maka setiap kalimat yang dia dengarkan itu bernilai hasanatun, yaitu satu kebaikan, satu kalimat dari omongan itu yaitu satu kalimat, gitu ya. Nah itu ya, maka itu fadilah dari ilmu, ya. Nah kemudian wa nadru ila wajhi alimin khairun laka min alfi firasin tasolatta biha. Dan ketika kita melihat wajah seorang alim, seorang yang berilmu, kita melihatnya saja Bu, itu udah diberikan pahala Rasulullah. Ya, kita cuma memandang orang yang alim, orang yang berilmu, itu apa Bu? Wa nadru ila wajhi alimin khairun laka min alfi firasin tasolatta. Lebih baik pahalanya dari 1000 kita bersedekah dengan kuda, kata Rasulullah. Ini saking kita konteksnya membahas tentang fadilah ilmu dan orang yang berilmu, gitu ya. Saking utamanya yang namanya ilmu, dan ulama itu orang-orang yang mempunyai ilmu, gitu. Kemudian bisa dilillahi wassalamu alal alim, dan mengucapkannya salam kamu kepada guru yang alim, itu orang yang berilmu atau guru. Khairun itu lebih baik min ibadah fi sanatin, itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Bu, ya, ini namanya fadilah. Fadilah itu keutamaan. Yasin fadilah, gitu. Fadilah itu ilmi, keutamaan ilmu. Yasin fadilah, yasin yang di dalamnya banyak fadilah manfaatnya, gitu. Salah satunya kan dalam doa yasin, ingin dikabulkan hajat kita, ada kata-kata di sana, wa ayyakum lana fid dunya wal akhirati jami'a hajat. Allah SWT mengabulkan segala jami'a hajat keinginan kita, gitu ya. Itu. Nah, ini adalah tentang fadilah orang yang berilmu dan juga fadilah ilmu, gitu ya. Ini menggambarkan betapa pentingnya seseorang yang mempunyai ilmu. Karena apa, Bu? Karena ilmu itu diibaratkan seperti binatang buruan, atau binatang, ya, diibaratkan seperti binatang buruan. Binatang buruan kalau ingin bagus, pengen baik, maka kita harus pelihara, harus diurus. Coba lawan binatang dan diurus dan dipelihara, maka binatang akan kabur. Ilmu kalau tidak dijaga, dipelihara, bagaimana menjaga ilmu? Ilmu yang sudah dipelajari dimutolaah lagi, mutolaah dipelajari lagi. Ilmu yang sudah dipelajari dicatat, ditulis, gitu. Kenapa? Karena ilmu sayyidul wal kitab wa sayyidul qayyid sidat fi ibadati wasifah. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Binatang buruan kalau mau lepas harus diikat dengan ikatan yang kuat. Ilmu ikatan itu adalah catatan. Maksudnya dalam pokok orang bisa diganti dari, gitu. Nah itu pentingnya suatu ilmu. Kemudian ada pengikatnya, yaitu yang namanya catatan. Ini lepas dari tadi Ibu namun Dio hanya kali ini kedua, gitu ya. Itu mendapat pahala keutamaan. Nah itu lepas dari itu, ya. Nah itu betapa pentingnya yang namanya ilmu, ya. Cuma kalau kita sudah bermutolaah, sudah murojaah, sudah merasa mengerti, nah di sana ada aturan lagi, jangan puas dengan ilmu yang sudah kita terima, gitu. Makanya kalau kita hitung, Bu, lebih banyak ilmu yang belum kita ketahui
daripada ilmu yang sudah kita ketahui. Pasti lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang sudah kita ketahui. Makanya inilah kewajibannya Rasulullah mengajak kepada kita untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal mahdi. Orang yang ilmu ternyata sampai tidak kemudian lahap. Ini menggambarkan betapa luasnya ilmu, gitu ya, betapa luasnya ilmu. Terus ini bagi masih hidup kene wajib dengan ilmu. Betapa luasnya ilmu ini menggambarkan bahwa lebih banyak ilmu yang tidak kita ketahui daripada ilmu yang sudah kita ketahui. Ya. Nah, ini adalah fadilah ilmu dan ulama. Nah, seperti yang lebih luas ini diatur dalam kitab Ta'limut Ta'lim ya. Itu cocok untuk siswa untuk mahasiswa, untuk siswa, santri yang sedang mencari ilmu harus tahu etika ketika kita mencari ilmu supaya bukan hanya mendapatkan ilmu aja, tapi juga tertarik. Gitu ya. Itu adalah salah satu ikhtiar kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu. Ya, karena ada di pesantren cara belajar beberapa tuan guru tapi ketika udah keluarnya apa dia yang jadi gitu. Ada seperti itu dan di sana ada keberkahan. Tapi ada orang yang rajin banget ngaji bertahun-tahun tapi ketika sudah besarnya justru dia gak jadi. Nah itu ya, itu salah satu yang tidak terdapat tadi. Kita selain menuntut ilmu juga kita harus tahu etika atau adat dalam menuntut ilmu dan diantaranya juga ke guru itu. Salah satu yang dibahas poin utama yang kita tahu itu adalah bagaimana kita ta'zimnya kepada seorang guru, bagaimana kita ta'zimnya kepada ilmu yang sedang kita pelajari, bagaimana kita ta'zimnya terhadap kitabnya atau bukunya yang sedang kita pelajari. Nah, itu ya. Ini yang diajarkan ke anak sampai ya bertahu sama ternyata banyak yang kita langgar ketika kita sedang menuntut ilmu, banyak sekali yang kita langgar, gitu ya. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pertemuan ke-1 ya untuk kita tentang Tanqihul Qaul, yaitu pembahasan tentang ilmu dan keutamaan ilmu dan juga keutamaan seorang yang mempunyai ilmu, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Dan nanti hadis kedua di bab yang ke-1 itu nanti kita akan menceritakan keutamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah. Nah, lebih utama mana orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah tapi tanpa ilmu? Ya. Nanti setan itu lebih takut kemana? Apakah kepada orang yang berilmu? Apakah kepada orang yang rajin dalam ibadahnya tapi ibadahnya tidak didasari dengan ilmu? Takut, ya. Nanti itulah bandingannya ya, dalam satu hadis ada, yaitu nanti hadis yang kedua dalam bab yang sama, setan itu lebih takut kepada orang yang berilmu atau kepada orang yang rajin ibadahnya, ahli ibadah tapi ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, ya Pak. Dan nanti kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Mohon maaf atas sebelum kerana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillahi syakir, hamdan yuwafiqu mahmudika min azida ya rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduruhu ma fi syai'in fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala